Jadi kita buat nih titik-titik di sini-sininya. Oh. Sama asli kayak pabrikan Om. Jadi begitu nanti udah dicat lagi warna silver, tampilannya akan kayak gini. Akan kayak gitu Om. Edan. Ini tadi spot weldernya hancur. Hancur semua Om. Semua hancur. Semua hancur. Karena kan terguling kan. Heeh. Ini Nah, jadinya. Ini jadinya Om. Oh iya, balik lagi. Emang di spot beneran Di berarti? spot beneran Om. Di spot lagi, Di spot welding. Jadi yang double gitu dia. Ini adalah level next level nih buat teman-teman yang biasa inspektor mobil bekas tabrak, main-main di sini berarti. Iya, buat pelajaran lagi ya. Buat pelajaran lagi, ya kan? Tadinya kan cek sealer, cek ini. Ini sini aja nih ini. Nggak ngaruh sebenarnya seksi lo. Iya. Ini mau dijual berapa nih? 40-an Om. 40 jutaan nih guys. 40 jutaan. Itu kondisi udah rapi ya? Rapi Om. Udah rapi, Udah nggak ada bekas. Udah nggak ada bekas, kaca udah diganti. Udah kinclong. Kinclong. Udah kinclong 40 juta tuh dijual tuh. Orang yang beli akan selalu dikasih tahu ini kenanya begini. Tadinya awalnya begini. Terus diperbaikannya begini. Justru kita kasih lihat nih Om video-video di BMR. Nih, ini tuh tabraknya begini nih. Dibeli mobil rusak. Iya, dibeli mobil rusak tuh kita kasih lihat. Ini tuh tabrak. Tapi SNK hidup. Semua hidup Om. SNK hidup, pajak hidup panjang, Surat lengkap. surat SNK lengkap. BPKB ada. Ini awalnya gimana nih mobil? Bekas tabrak ini Om. Depan belakang? Belakang sedikit, depan lumayan. Oh, belakang sedikit, tapi pintu nggak ganti. Halo semua, mau kami channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Di saat orang jualan mobil, berlomba-lomba menjual mobil yang murah dengan jaminan bebas laka, ya kan, bebas tabrak. Nah, kali ini kita lagi main ke satu tempat, ya kan. Tadinya Mas Ban tuh ngeliat di Instagram, beli mobil rusak. Jadi mobil rusak, mobil tabrakan, mobil hancur, dibeli sama dia. Di sini terang-terangan memang jualan mobil bekas tabrakan gitu. Halo. Om Alfian, apa kabar Om? Sehat Om. Alhamdulillah. Selamat datang bengkel kita Om. Nih bengkel nih, waduh, saya baru pertama kali ketemu nih. Memang orang beli mobil rusak gitu. Beli rusak aja Om. Pokoknya mobil rusak gitu. Kita beli yang hancur, kebanjiran, kebakar. Kalau nggak rusak ya yang bermasalah kayak bisa BPKB hilang. Oke. Gitu-gitu loh. Tapi beneran hilang. Murni hilang. Bukannya. Bukan bodong ya Om. Iya. Nah. Itu bahaya juga tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang mobilnya rusak atau insiden, daripada dikampakin gitu. Daripada kan perbaikan tuh mahal Om. Mahal banget kan. Daripada dijual kampakan, kita beli dengan harga yang lumayan tinggi pastinya. Oke, dibeli dan akan diperbaiki. Dan akan diperbaiki Om. Kita boleh lihat ke dalam. Silakan Om. Sekarang kita pengen lihat katanya mobil-mobil di sini itu kan nanti kalau udah jadi, udah rapi dijual jauh lebih miring. Pasti Om. Yang namanya kita beli mobil rusak kan kita beli di harga bawah pasaran. Oke, jauh. Jadi kita jualnya itu biasanya ke pedagang-pedagang, tapi kalau pemakai pun nggak masalah. Yang pasti di bawah pasar. Dengan kondisi kita jual tanpa ada bekas nabraknya. Oke. Jadi kita perbaikin sebaik mungkin Om. Tapi tetap dikasih tahu. Pasti kita kasih tahu. Karena yang namanya kita usaha kan kita nggak mau putus relasi Om. Bener. Kalau kita putus sekali kita nggak kasih tahu, otomatis dia nggak akan mau beli lagi ke kita. Bener. Dan akan kecewa pasti Om. Terus kalau ada yang mau lihat, gue pengen lihat dong. Ini sebelumnya mobilnya kayak gimana, dikasih tahu. Kita kasih tahu dulu Om justru. Ini mobilnya nih awalnya masuknya sebonyok ini nih. Jadi biasanya kan kita rekam dulu, kita masukin tuh ke beli mobil rusak. Oke. Oh ini nih mobilnya nih Om, sebelum kita rapiin tuh kayak gini. Oke. Nah ini jadinya. Oke. Ada mobil yang udah jadi juga, satu tadi kita lihat, dan ada yang juga pengerjaan. Kayak ini kalau saya lihat nggak ada bekas tabrakan nih mobil. Kalau bekas tabrak sih enggak, ini bekas kebakar. Oh, kebakar. Kayak di sini masih ada keriput-keriputnya. Oh, cuman engine ini kebakar. semua kebakar, bagian depan. Bagian belakang enggak ada. Belakang enggak? Sampai dashboard Semua habis. habis. Semua habis. Cuman ini udah agak diperbaikin, udah mulai dicet-cet. Oke. Tadinya hancur semua ini. Ini udah diperbaiki, udah dicet. Soalnya kalau lihat kita tulang ini nggak ada yang geser nih. Enggak sama Jadi sekali. bukan tabrakan, tapi ini Tabrak, kebakar. kebakar. Mobil bekas kebakar, guys. Dan akan diperbaiki Akan diperbaiki Om. sampai normal lagi semua. Sampai normal. Kabel-kabel kan hancur Nah kalau itu bakar. kita beli lagi tuh Om. Wiring diganti. Semua full. Oke, kita ganti. wiring diganti. Berarti sampai normal lagi nih Om. Sampai normal Om. Ini Alfa tahun berapa? 2009 ya Om. 2009 nih guys, Gen 2 nih guys.
Dan ini pasti kita jual jauh banget dari pasaran. Ini kan pasaran nggak jauh dari 200 nih. Iya, paling kita jual 100-an Om. 100 jutaan nih, nyari Alphard Gen 2 100 jutaan ya kan. Lebih murah dari Gen 1. Gen 1 aja udah 160 lebih sekarang. Ya kan? 100 juta, tapi belakang aman loh guys. Aman Om, kalau belakang. Jadi Tapi depan ini kenapa rodanya dicopotin ya? buat dinaikin Om, kaki-kakinya semua segala macam. Oke. Karena kalau perbaikin satu-satu kan nggak bisa, jadi kita perbaikin tuh copot dulu semua biar enak perbaikinnya Om. Biar perbaikannya enak. Iya. Makanya dicopotin. Kita kenalan lagi nih guys. Nih tadi kita sempat ngobrol sedikit nih. Nih kita mulai dari mobil yang paling kacang goreng. Ini ada Avanza ya? Iya Om. Tahun berapa? 2012 Om. Ini awalnya gimana nih mobil? Bekas tabrak ini Om. Depan belakang? Belakang sedikit, depan lumayan. Oh, belakang sedikit. Tapi pintu nggak ganti? Pintu nggak ganti ini. Oh, pintu diperbaiki aja ya? Nggak sampai ganti, berarti nggak sampai ganti. Kaca juga nggak pecah? Nggak pecah Om. Nggak pecah. Oh, belakang ini, terus samping? Samping semua aman. Aman, depan Jadi, aja? Pure depan aja nih Om. Pure depan aja nih guys? Pure depan aja. Oh. Nah ini udah hampir finishing nih Om. Kita lagi dempul-dempulin, jadi udah tinggal proses pengelaran lah. Habis dempul kita cat, baru kita naikin, kita jual. Oke, nanti ini akan dijual. Ini kap mesin ganti nih Om? Kap mesin kita ganti yang asuransian Om. Iya. Nih guys, lihat nih. Ini kap mesinnya diganti, berarti kemarin kap mesinnya bonyok lah ya? Lumayan banyak Om. Lumayan bonyok nih guys. Tapi nggak begitu kelihatan ya Om ya? Nggak, justru emang kita kotorin dulu Om, supaya nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau Mas bikin nggak ada bekasnya ya, kita buat nggak ada bekasnya. Terus mobil pun normal? Normal banget Om. Mobil normal. Tapi kalau ada orang mau beli langsung ke sini juga boleh kan? Boleh banget Om. Ini mobil akan normal, bisa di test drive? Bisa, boleh. Setir nggak akan lari? Nggak akan lari. Justru banyak kan yang kayak kemarin tuh ada Honda CR-V, itu dia perbaikin di Honda nggak beres-beres karena belakangnya lari, bawa ke kita lah, alhamdulillah beres. Beres, iya loh. Itu kan yang namanya mobil, dia kan strukturnya itu harus presisi kan. Teman saya pernah nabrak tuh Om. Nabrak, bengkel, masih asuransi kan. Begitu keluar, itu mobil udah tukang spuring udah geleng-geleng. Iya, karena nggak bakal sampai di titik nol Om. Iya, jadi udah mau ke tukang spuring paling canggih sekalipun, tetap aja narik. Karena masalahnya di tulang Om. Karena tulangnya dia geser gitu ya. Kalau tulangnya udah lempeng, udah lurus semua, Oke. otomatis mobil nggak akan lari. Dia nggak akan lari. Tapi kalau belum lempeng, mau gimana pun ceritanya kayak yang Om bilang, nggak akan bisa. Nggak akan bisa guys. Canggih apapun. Secanggih apapun karena emang dia nggak lurus ya kan? Iya, karena emang nggak lurus Om. Nggak lurus dia. Ya pokoknya ya lurusnya bukan lurus ya guys. Kalau mobil kan ada belok-beloknya tapi sesuai dengan presisinya dia lah ya. Om, mau nanya, ini Avanza tahun berapa? 2012 Om. 2012. Dia kalau udah jadi jual berapa nih? 70 jutaan kayaknya. 70 jutaan. Tapi SNK hidup? Semua hidup Om. SNK hidup, pajak hidup panjang, Surat lengkap? surat SNK, lengkap, BPKB ada? 70 jutaan guys. 70 jutaan kita jual. Avanza 2012, 70 jutaan nih katanya mau Jadi dijual. seharga model lama Om. Seharga model lama loh. Kita jualnya seharga model lama. Ini kita mulai dari mana nih? Dari sini aja nih. Boleh, Nih siap, kita Om. ke Innova nih. Ini kalau Innova kenapa nih? Kalau ini kebetulan servisan orang nih Om. Oh, bukannya bekas tabrak. Jadi kita cat aja. Oh, ini cat aja nih, Kita guys. cat. Kita cat terus perbaikan di sini ada bocor nih Om. Oke. Ada bocor. Oh, ada bocor. Bocor. Jadi dicari-cari nggak ketemu. Heeh. Nah, kalau kita tuh kita bongkar semua. Oh. Baru kita main air nih, kita cari bocornya di mana. Itu yang biasanya tuh bolong Om. Karena kemakan waktu kan ini kan lumayan tua nih Om. Oh, berarti ada keropos yang nggak kelihatan. Ada keropos yang nggak kelihatan. Di bawah karet ini kayaknya ya? Kalau nggak di bawah karet sini, biasanya di dalam sini Om. Oh. Di bawah, jadi pas air turun tuh masuk. Oke. Nah, kalau ini Kali ini dagangan kita Om. ini dagangan nih. Ini dijual nih, guys. Ford Fiesta tipe S 1600 ya. Iya, 1600 Om. Tipe yang tinggi. Belakang mah wih, mulus. Belakang aman. Tapi begitu kita lihat, waduh, kantong anginnya keluar nih. Keluar tipis-tipis Om. Keluar tipis-tipis loh. Ini kayaknya orangnya sempat gusinya berdarah nih. Atau bibirnya berdarah tuh. Masih ada darahnya ya Om. Iya. Mungkin pas dia nabrak, ya bibirnya sobek dikit ini. Sobek tipis Om. Sobek tipis. Ya bias. Kan itu kenceng juga loh. Gue sih belum pernah nyobain. Insya Allah jangan sampai. Jangan, insya Allah jangan sampai. Ya Allah, amit-amit. Amit-amit ya Bang Bayi.
Nah, ini depan hancur. Depan hancur om. Hancur, tapi ini udah hampir finishing nih om. Jadi udah kita perbaikin. Oke. Dashboard pun udah kita pesan. Oke. Tinggal kita pembuatan airbag nih om. Oke. Terakhir. Airbag. Pokoknya nanti airbag akan meledak kembali lagi, Bisa meledak lagi. Meledak lagi. Tapi jangan diledakin lagi kali. Insya Allah jangan sampai om. Jangan sampai ya kan. Tadi Biar tes lagi. aman-aman terus yang beli insya Allah. Kaca diganti. Kaca ganti om. Kaca diganti. Kaca diganti. Kemarin bumper semua kita ganti juga, tulangan kita lurusin lagi. Tulangan dirapin Dan lagi. kalau om perhatiin lagi nih, ini udah nggak ada bekas tabraknya lagi nih om di bagian depan. Jadi kayak di bagian sealernya utuh, tulangan juga nggak ada yang bengkok lagi. Ini sealernya aja dirapin. Ini Iya. ini pada kap yang lama kan? Kap yang lama om, Bukan diganti kan? bukan diganti. Oh iya. Ini kalau udah dicat nggak kelihatan nih. Terus Sama persis om. Sealernya masih keras juga guys, nggak empuk. Kalau empuk kan orang curiga kan. Ya Jadi kalau kita kerasnya emang lama gitu kan. Wih, rapi ya. Tapi orang yang beli akan selalu dikasih tahu ini kenanya begini. Tadinya awalnya begini, terus diperbaikannya begini. Justru kita kasih lihat nih om video-video di BMR. Nih, ini tuh tabraknya begini nih. Dibeli mobil rusak. Iya, dibeli mobil rusak tuh kita kasih lihat. Ini tuh tabraknya begini. Oh, Nah ini hasilnya. ini hasilnya. Gitu. Garansi gak misalnya orang beli nih, ini mobil kan dipakai enak. Maksudnya ada garansi nggak? Misal sebulan kok Sira lari ini gitu. Kalau buat performa kita garansi om. Maksudnya kayak kan biasanya kalau mobil tabrak tuh setir dibawa nggak enak. Yes. Kita bilang kalau ini emang nggak enak, bawa balik ke sini. Bawa balik Kita rapiin lagi. Ya takutnya kan. Yang karena yang namanya mobil tabrakan itu sebenarnya itu guys, itu larinya tuh ke kaki mobil ya. Iya, kakinya bener om. Kalau kaki mobil kan itu kan gimana driving feeling kita, ya kan kepresisian kita nyetir, kestabilan mobil, Iya, kan larinya kan lebih ke situ kan. Itu kalau misalnya nggak enak, dipakai sebulan nggak enak, bawa aja lagi sini. Bawa lagi kita perbaiki dong. Bawa lagi guys, diperbaiki. Dan alhamdulillahnya kita sebelum jual tuh biasanya kita coba om. Oh. Jadi kita tes banget. Oh. Sama karena kan namanya kita jual beli itu kita kan nggak mau ngecewain customer. Bener. Jadi kalau udah bener-bener enak, baru kita jual. Tuh. Alhamdulillah belum pernah ada yang komplain kalau soal performa. Oh. Jadi emang iya kita buat senyaman mungkin karena kan mobil tuh penting kenyamanan ya. Oh, berarti bener-bener ditarik lagi sampai presisi lagi. Iya. Itu dia kuncinya tuh. Karena kalau yang namanya bekas las itu ya sekarang sih semakin canggih ya kan. Bisa nggak kelihatan ya kan, nggak garansi juga sekarang, nggak garansi juga dilihat mata nggak kelihatan. Itu bukan bekas tabrak berarti ya. Kalau kata showroom bukan bekas tabrak. Kalau kata kita ke showroom kita bilang bekas tabrak. Bekas tabrak. Tapi yang namanya jual beli itu berkahnya itu adalah jujur. Iya bener om. Ya kan? Bener. Mau bekas tabrak kalau kita jujur insya Allah berkah. Nah ini kalau pasaran 70-an, 80-an lah ya. Kalau yang kondisi tergantung kondisi. Ini mau dijual berapa nih? 40-an om. 40 jutaan nih guys. Lu 40 jutaan ya kan? Dapat mobil yang 2012 om. 12. Wih. Ini nyamannya lebih dari Jazz. Seriusan. Fiesta 1600, ya, aduh aja sama Jazz dari tarikannya, aduh dari kenyamanannya. Cuman 40 jutaan. Harga apa tuh? NMAX nambah dikit. 40 jutaan. Itu kondisi udah rapi ya? Rapi om. Udah rapi, udah nggak ada bekas. Udah nggak ada bekas, kaca udah diganti. Udah kinclong. Udah kinclong 40 juta tuh dijual tuh. Ya kan? Dikasih tahu. Kalau misalnya nggak percaya, bisa datang ke sini, om. datang ke sini, ya kan? Bawa inspektor. Ngapain inspektor? Orang mobil bekas tabrak diinspeksi lagi ya. Tapi banyak kan inspektor pun jarang ngeliat, om. Oke. Jadi kalau emang kita bener-bener kayak mobil-mobil saya di atas 150 gitu, kita ngerapiin tuh bener-bener sebaik mungkin, om. Oke. Jadi sampai kita bener-bener hilang banget yang kita buat tuh sampai mata kita aja nggak bisa ngeliat. Wih. Jadi di saat mata kita udah nggak bisa ngeliat itu bekas nabrak, kemungkinan besar inspektor lebih nggak bisa ngeliat lagi. Karena kan kita sehari-hari di bengkel. Iya. Kalau kita bikin kitanya aja nggak ngeliat, gimana inspektor? Inspektor hari ini ngeliat mobil A, B, C, D. Kan dia beda-beda kan. Terus ngeliat mobil kan rapi terus. Kalau ini kan ngeliat mobil dari hancur jadi rapi. Kalau yang di sini aja ngeliatnya udah susah. Iya bener, om. Bener. Itulah. Tapi pentingnya yang namanya keberkahan dari kejujuran. Nah, insya Allah berkah. Amin. Nah, HR, ini mobil favorit nih masih nih. Favorit ini, om. Depan sih mulus nih. Depan mulus, om. Emang nggak ada insiden? Nggak ada kalau depan. Depan nggak ada insiden guys. Jadi depan memang mulus. Tapi begitu kita lihat di sini, nih guys,
Nah, ini pintu aja sampai diganti nih. Ganti om, kalau udah hancur tuh kita ganti dan gantinya yang ada sealernya om. Oke. Jadi biar oh ya, gantinya ada sealernya, jadi Ada ganti sealer baru ya? Sealer asli, enggak sealer asli om. Heeh. Jadi kita ganti copotan tuh sealernya asli. Oke. Oh, diganti copotan yang ada sealernya asli. Oke, kita buka guys. Oh, ini dia tuasnya. Oh, ya nih. Jadi sealernya tuh utuh semua om. Oh, jadi sealernya utuh. Ya. Karena sealer asli ya. Sealer asli. Terus dipencet juga nggak lembek. Kalau sealer baru kan lembek. Biasanya kan pedagang kan begitu kan. Inspektor kan ngecek gitu, sealernya lembek. Iya. Oh, ini bekas tabrak. Ini adalah level next level nih buat teman-teman yang biasa inspektor mobil bekas tabrak, main-main di sini berarti. Iya, buat pelajaran lagi ya Buat om. pelajaran lagi, ya kan? Tadinya kan cek sealer, cek ini. Ini sini aja nih ini. Nggak ngaruh sebenarnya cek sealer tuh. Iya. Kalau beli pintu baru yang udah ada sealernya, dipencet sealernya keras, sealerannya rapi, ya kan? Sealeran pabrik kan mesin kan, kayak robot gitu yang nyiler kalau teman-teman pernah lihat. Nggak kelihatan, tapi ini bonyok nih. Nah ini kalau ini kan kelihatan banget nih. Kelihatan nanti kan ini semua di gerinda nih om. Dirapihin. Sampai Nanti mulus. Di bagian sini om, kita tuh pakai spot welder om namanya. Oh. Jadi titik aslinya tetap asli. Jadi ini ntar bakal masuk lagi nih kayak gini-gini om. Masuk titik aslinya lagi. Oh. Jadi sama persis kayak asli. Selama Jadi ini, iya benar-benar. Selama ini kan orang ngecek kan, Iya. las titik kan biasanya kelas hilang. titik betul, hilang. Las titik ini kan spot welding nih kalau di pabrik namanya. Spot welding ini kan biasanya kalau diperbaiki dia akan hilang dan akan halus. Gue pernah mau beli mobil, gue lihat ininya mulus banget nih. Loh, nggak jadi gua. Kenapa nih mulus ya? Mobil bekas kenapa nih ya kan? Kenapa? Iya bener om. Ya kan, nggak jadi gua beneran. Gue pernah ngecek, ada ngecek pas mau beli mobil ininya nih, mobil lama sih, mobil tua. Wah, dan ini nanti akan dihalusin. Dihalusin dulu om. Kan ini kan kita nyetel dulu bahasa bengkelnya tuh ngemal. Oke. Ini Kalau nyetel udah- body lah ya. Iya, kalau udah kastel semua, Aha. udah oke, baru kita buat spot weldernya. Jadi kita buat nih titik-titik di sini-sininya. Oh. Sama asli kayak pabrikan om. Jadi begitu nanti udah dicat lagi warna silver, tampilannya akan kayak gini. Akan kayak gitu om. Edan. Gila, nggak kelihatan. Jadi kalau kita tahu tuh inspektor tuh ngeceknya pasti dia tuh dari titik om. Iya. Banyak bengkel yang bikin pakai dempul. Iya, kalau Tapi- pakai dempul kelihatan sebenarnya. Nggak depan belakang juga om. Iya, kalau nggak depan doang, terus nggak mungkin ini. Kadang-kadang terlalu rapi gitu. Iya, Karena bener. bekas titikan kan ini agak random dia bentuknya. Iya, agak asal sebenarnya. Agak Om. asal gitu kan. Kalau dibikin pakai dempul beda. Oke, ini termasuk ini juga akan di spot welding lagi. Semua om, semua akan spot welding. Wih, HRV guys. Ini tahun berapa HRV? 2015 om. 2015. Berapa tuh pasaran tuh sekarang tuh? Mungkin 170 180 kali ya om. 180-an lah ya. Mendekati 200 lah, 180. Ini kalau udah jadi dijual berapa? Ini kebetulan dibeli pedagang nih om. Udah laku? Udah laku, kita jual 140. 140 juta. Lumayan. Selisihnya 40 jutaan ya kan. Tapi dia request bener-bener harus nggak ada bekas tabrak ya bang. Oke, kita bilang oke. Bisa, Oke. insya Allah. Wih. Ini samping kanan doang. Berarti samping kiri mah aman. Belakang Om. aman. Tuh aman. Aman. Jadi Oke, kena aman. kanan aja dia. Oh, ini aja nih. Oh, Iya. sampai sini nih. Ini Di diperbaiki sebelah nih, guys. kanan om. Ini sebelah kanan nih. Tuh. Ini juga akan dihilangin. Nanti hilangin itu om semua. Nanti kita pakai sealernya ini sealer yang pabrik om. Warna ini persis. Yang sama kayak gini, Iya. sealer ini nih. Nanti kan ini kan sambungannya kan ketutup sealer kalau di sini nih. Iya, jadi kita ratain sini. dulu semuanya. Nanti Baru setelah di sealer jadi, lagi. Baru di sealer. Baru di sealer lagi guys. Nah, ini tadi kita, awas Jan. Ini tadi kita dikasih lihat nih. Nanti kirim gambarnya ya Om ya. Siap. Masuknya kayak apa? Belakangnya bonyok. Ya Om ya. Teguling-teguling nih om. Teguling-guling. Ini udah rapi nih guys. Alhamdulillah udah rapi nih om. Ini pintu belakang diganti nggak? Ganti pintu belakang enggak? Enggak. Yang lain ganti om. Oh yang lain ganti. Yang lain ganti. Oh pintu belakang mah enggak ya? Enggak om. Yang lain diganti. Ini tadinya teguling-guling. Teguling-guling om. Ini udah jadi nih guys. Nih kalau om mau lihat nih kan, ini tuh tadinya spot weldernya semua hancur om. Kayak Iya. di bagian sini nih. Ya. Ini tuh hancur om. Heeh. Sebelumnya. Nah ini jadinya nih om. Wah iya. Ini tadi spot weldernya hancur. Hancur semua om. Semua hancur. Semua hancur. Karena kan teguling kan. Heeh.
Ini Nah, jadinya. ini jadinya om. Oh iya, balik lagi. Emang di spot beneran Di berarti? spot beneran om. Di spot lagi, Di spot welding. Jadi yang double gitu dia. Iya, Cetak. plastik, cetek, Iya. cetek, cetek. Kan kalau di pabrik itu, Iya. tek, tek, tek. Cuman robot biasanya tuh. Ada yang orang, ada yang robot lah. Tergantung pabriknya. Kalau pabriknya keren, Ini jadi robot. kayak gini. Jadi kalau inspektor ngecek pun kan pasti dia ngecek luar dalam nih. Iya, luar Wah, dalam. ini asli nih berarti nih kan. Ya karena Padahal- kalau di spot pakai mesin ya pasti luar dalam. Iya pasti luar dalam om. Jadi dia mikirnya sebenarnya aman, sebenarnya enggak. Ini mobil bekas tabrak. Oh, oke. Itu perlunya. Kalau harus jujur. Gue kalau jujur, ini bekas tabrak. Bekas Wah, tabrak, di spot Om. weldingnya dibikin lagi. Dibikin lagi. Di spot lagi. Malah kita sempat ada debat customer yang dia bawa inspektor, inspektornya bilang aman, kita kasih tahu bekas tabrak. Heeh. Dia bilang nggak mungkin inspektor saya bohong. Saya juga nggak mungkin ngejelekin mobil saya bu. Iya. Masa? Kata Katanya- inspektor nggak bekas tabrak, tapi dibilang ini bekas tabrak. Ya, itulah. Next level nih. Harus belajar lagi sini nih. Bagaimana ngecek spot welding yang buatan. Tapi rapi ya. Nih Sama guys, sih om, kita buat sama persis. ini dari samping, ya kan? Ya kalau mata saya sih cuma ngeliat ini mobil pernah dicat ulang. Iya pernah dicat pasti. Ya kan, karena kalau mobil pernah dicat ulang sama cetan pabrik, kalau teman-teman yang biasa ngelihat, ya kalau kita kan emang tiap hari ngelihat mobil, emang kelihatan, oh ini cuma di repaint, bekas repaint. Depannya om hancur, Hancur om, depan hancur. hancur. Sekarang Ini udah rapi. Kita ganti copotan ini om. Oh diganti copot. Oh ini apron-apron ini copotan gitu. Copotan om. Jadi supaya kalau kita ganti baru om, orang kan tahu nih baru. Oh baru, orang Berarti curiga dong. ini bukan asli nih. Iya iya iya. Tapi iya. kita ganti copotan supaya wah ini aslinya kayak gini. Om. Aslinya kayak gini. Karena digantinya copotan kan nggak kelihatan baru. Nggak kelihatan baru. Dibanding kalau diganti baru kan biasanya. Kalau kita ganti baru kan ketahuan. Karena kan warnanya abu-abu tuh. Siram lagi kan. Iya siram lagi. Jadi kayak catnya terlalu mengkilat gitu ya. Tapi sih kalau Pajero kan dia leather frame. Biasanya sih leather frame lebih aman kalau ada ini. Paling body aja yang ini kena ya. Ini kap mesin ganti. Ganti om, kap mesin. Kap mesin diganti. Kap mesin diganti. Copotan. Copotan om. Jadi sealernya asli. Jadi sealernya asli. Oh iya ada sealernya asli guys. Sealernya semua asli. Sealernya asli. Jadi orang ngeliat juga udah nggak kelihatan ya kan? Iya. Jadi kalaupun misalnya dia buat jual lagi pun jualnya pun masih pede om. Iya. Tapi kalau bisa kasih tahu juga. Kalau kita sih Di sini yang mah penting dikasih tahu. Kita kasih tahu kalau soal dia jualnya ya itu hak dia loh. Iya benar. Yang penting kita udah jujur, insya Allah kita ya berkah. Kalau dia jujur atau enggak itu hak mereka. Paham. Ya itu cara mereka ya. Iya kan? bener om. Oh ini kap lamanya nih guys. Ya ini kap lamanya. Ini kap lamanya nih. Ini dijual berapa nih om? 200 jutaan om. 200 jutaan. Tahun 2015 VGT tipe tertinggi. 2015 VGT tipe tertinggi kan pasaran mendekati 300 ya? Iya betul om. Ini berarti 200 juta lebih dikit. Ya lebih dikit banget. Mungkin nggak nyampe 210 jual. Oke, 200 juta lebih dikit banget. Ya kan? 2015 VGT yang tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Dan ini KM-nya antik om. Berapa? 70.000 KM. Asli. Asli. Kita nggak ada yang muter om. Heeh. Kan semua asli. Ya asal dari orang asli, Iya. dari asalnya Dari asli, asalnya ya asli. insya Allah asli. Insya Allah asli. Kecuali yang sebelumnya bohong ya kan? Iya. Oke, kilometer 70.000 loh, antik loh, asli. Tapi kamu kilometer memang kelihatan tercemin guys. Dari kita ngeliat engine bay aja kalau kilometer tinggi kan kabelnya aja warnanya biasanya udah Iya bener om. lebih apa ya, lebih redup ya. Iya. Warnanya. Ini mesinnya aja masih bersih tuh. Teman-teman sorot aja tuh. Sampai Ini dibersihin apa emang masih bersih? Emang masih bersih om. Sampai kalau om perhatiin ini masih ada bekas-bekas spidol pabriknya. Oh iya, spidol parabi. Oh, emang masih bersih? Emang masih bersih om. Iya wajar. Karena juga. emang kilometer juga masih rendah kan. Iya wajar berarti 75.000 sih. Ya insya Allah lah ya. Oke, guys. Ini kalau nyari di sini nyari mobil miring-miring ya kan. Iya pokoknya kalau nyari yang harga murah banyak di sini. Yang insya Allah. harga murah miring ya kan, tapi dipakai tetap aman. Enak om. Tetap enak gitu. Nih guys, ini ada Alphard. Ini Alphard ngejogrok di kampak apa mau dibenerin? Diperbaikin om. Ini akan diperbaiki. Akan diperbaikin. Gila, akan diperbaiki guys. Ini Alphard V6 loh. Ini mesinnya udah kelihatan V6. Berarti ini Alphard yang 3.500 Q. Betul loh. Q. Tipe Q 3.500. Alphard tipe tertinggi. Ini kenapa nih kondisinya nih? Depan hancur. Beruntun om. Tabrakan beruntun ini. Tabrakan tapi mesin nggak pecah ya? Mesin nggak pecah alhamdulillah. Mesin alhamdulillah nggak pecah. Radiator? Semua pecah. Oh radiator pecah, kondensor pecah. Semua pecah. Jadi cuma mesin aja yang nggak pecah. Ini barang-barang ini. Om. Ini barang-barangnya. Lampu pecah berarti. Pecah semua. Oke, ini barang-barangnya.
Dan ini akan diperbaiki. Berarti kalau mesin mah transmisi insya Allah aman gitu ya? Aman om. Insya Allah kalau mesin transmisi semua aman. Cuman ya bodi aja. Nih kuncinya di sini nih, tulang ini nih. Tempat duduknya kaki-kaki. Kalau ini masih lurus, mobil masih enak ya biasa dipakainya. Itunya nggak geser kan? Enggak om. Nggak geser. Sini guys. Waduh, gua ngeliatnya mah udah puyeng om. Ya begini loh. Tapi akan jadi mulus. akan jadi tambah bekas om. Wih. Malah kalau dibanding yang Pajero tadi ini lebih bagus sebenarnya. Oke. Maksudnya sebelumnya gitu. Lebih bagus. Karena Pajero tadi Kan terguling-guling om. terguling ya kan. Kalau ini kan maksudnya kayak titik-titiknya juga masih bagus. Oh ya, gitu, titik-titiknya masih bagus. Ini kan yang depan sama belakang karena belakangnya juga hancur. Nah, ini belakangnya nih. Ini mah pintu ganti baru ya. Pasti ganti kalau pintu. Pasti paling tulang-tulangan yang nggak kita ganti sih om. Iya. Ini yang nabrak ini bukan mobil kecil nih. Ini mobil tuh tulangannya kuat banget tuh. Iya, ini yang nabrak Kuat nih kalau nggak mobil truk yang ada bulbar gede tuh, tanduk gede tuh, ya kan? Jeep sampai melesak nih. Iya, sampai lumayan parah ini buat Lumayan belakangnya. parah, V6 guys. Om, ini mau nanya nih, ini kalau udah rapi mau dijual berapa? Ini mobil kan pasaran 300-an om. Iya, Kita jual itu paling 100-an om. 100 jutaan. Ya, 100 jutaan. Kita jual 100 jutaan kalau udah jadi. Kalau udah jadi jual 100 jutaan, Iya. tahun 2012 2012 om. Alphard Gen 2 V6 guys. Yang pasarannya masih 300 jutaan. Pokoknya nanti kalau udah jadi ya berarti semua akan balik lagi normal. Akan balik lagi normal seperti mobil normal lagi om. Seperti mobil normal lagi dan Dari- bersih ya. Bersih. Ini mata sakit karena ngelihatnya belum jadi. Iya, benar om. Aduh, keren bilang. Ya itu guys, nih, waduh, sekarang kalau beli mobil ya kan, murah, jangan asal murah, ya nggak? Iya. Tapi kalau mau beli aja sini kawan, nggak sakit hati kan? Oh, Iya. mobil bekas tabrak, emang bekas tabrak. Karena orang tuh sebenarnya bukan kesel beli mobil tabrak om, tapi kecewa karena dibohongin. Iya, Jadi kalau dia beli di bawah pasar Heeh. dan dikasih tahu, insya Allah nggak akan kecewa. iya. Ini udah dikasih tahu nih, ini mobil bekas tabrak. Tabraknya di sini, di sini, di sini. Ini udah diperbaiki. Iya. Silakan cek aja bekasannya. Ya benar om. Atau gua mau lihat, coba bekas tabraknya yang sebelum dibenerin kayak gimana? Boleh. Biasanya kita kasih unjuk malah om. Oh, emang dikasih unjuk? Jadi coba om cek dulu aja. Cek dulu, setelah cek, biasanya dia bilang, di mana ya bang bekas tabraknya nih? Misalnya kalau kayak pedagang gitu. Nih sebenarnya bekas tabraknya begini om. Oke. Jadi kita kasih tahu. Semua tuh kita kasih tahu jelas, ini bekas tabraknya begini, begini. Kalau dia oke ya dibayar silahkan. Silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya kan. Nah, Allah yang ngatur rezekinya. Oh, rezeki udah diatur sama Allah. Tapi yang penting di sini udah dikasih Kasih tahu tahu semuanya. sejelas-jelasnya, Ya, bahkan seril-rilnya, kita kasih unjuk nih bekasnya begini, begini, begini. Silakan kalau mau. sampai bentuknya. Oh, Dan yang pasti kan spare-nya jauh om. iya. Bahkan ada kalau selisihnya. dia pemakai pun, misalnya dia masih mau jual berapa tahun kemudian, insya Allah nggak akan rugi juga karena masih jauh kan spare-nya. Iya. Ya spare jauh guys. Masih untung. Tapi emang yang namanya dalam transaksi itu keberkahan itu adalah kejujuran sebenarnya. Iya benar om. Mau mobil beli mobil bekas kebakar, bekas tabrak, ya kan, bekas pejabat ya kan. Yang penting jujur aja. Benar, yang penting jujur om. Yang Kalau penting udah jujur kita berkah dan Iya. customer nggak akan kabur. Nggak Pasti akan balik lagi kabur. ke kita. Benar. Daripada beli mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, tau-tau bekas banjir. Iya, karena banyak kan kayak gitu om. Tau-tau bekas tabrak, ya kan orang nggak semua orang ngerti kan. Iya. Ya Dan kan? pasti kecewa dan nggak akan balik lagi. Nah, Yang beli tuh pasti kecewa nggak akan balik lagi. Bu ya, bukan kecewa lagi, sumpahin om. Iya pasti om. Ntar tiba-tiba udah naik-naik digulung ya. kan? Oke, jadi bukan cuman jual mobil. Kalau teman-teman ada yang mau jual mobil ke sini juga Iya, bisa. Bisa banget om. Kalau ada mobil bekas tabrak, ya kan, ya pokoknya mobil yang mungkin kondisinya Bermasalah apapun bermasalah. loh. Apapun, tabrak, banjir, kerendam, bakar, terserah lah. Terserah. Kita insya Allah berani beli, Berani beli. dengan harga yang lebih tinggi. Oke, yang penting bukan mobil gelap aja ya. Ya, yang penting jangan mobil Loh. bodong. Kayak mobil bodong itu jangan, itu haram guys. Haram, bener om. Oke, kalau gitu Mas Alfian, Terima kasih banyak, Om, nih atas udah mampir waktunya ke nih. bengkel kita. Siap, kita udah mampir. Saya juga, waduh, baru kali ini ketemu orang yang jual belak-belakan. Gua jual bekas tabrak. Karena di IG-nya juga teman-teman langsung di follow aja itu beli mobil rusak. Ya, beli mobil rusak. Itu gambarnya isinya semua mobil tabrakan semua guys. Oh ya Om, kalau ada yang mau
kesini nih, mau ngeliat alamatnya di mana? Di Jalan Sejahtera nomor 31, Jatiwaringin, Bekasi Kota. Pokoknya Jatiwaringin tuh arah Pondok Gede ya. Iya, Pondok Gede. Lihat aja nanti, minta aja Sherlocknya sama Mas Alfian. Boleh. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di follow tuh media sosialnya Beli Mobil. Beli mobil rusak kok. Beli mobil rusak. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.